Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dan nawaddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya lah kita masih bisa sama-sama diberi kesehatan, yang dimana hingga sampai saat ini kita masih bisa melakukan kegiatan seperti mana berjalannya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas beliaulah kita bisa menjalankan ibadah sebagaimana mestinya dari zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berkultum tentang penaklukan kota Makkah ataupun Fatu Makkah. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW merupakan pemimpin di kota Madinah sekaligus pedoman untuk orang-orang pada zaman tersebut, di mana kaum muhajirin dan Nabi Muhammad SAW mereka memiliki kerinduan yang sangat kuat terhadap kota Makkah, di mana mereka merasa bahwasannya kota Makkah merupakan kota yang dimana mereka bisa tinggali, yang dimana kota Makkah merupakan kota yang sangat aman, tentram, dan damai. Alasan Nabi Muhammad SAW kembali ingin ke kota Makkah, yang pertama, kota Makkah merupakan kota pusat perdagangan, yang dimana kota tersebut bakal bisa menjadi perkenalan agama Islam kepada dunia luar. Yang kedua, alasan Nabi Muhammad SAW untuk kembali ke kota Makkah ialah kota Makkah merupakan kota yang sekarang pada zaman itu kota Makkah merupakan kota yang penuh dihunikan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, yang dimana dengan alasan Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Makkah, mereka ingin membinasakan kaum kafir Quraisy dan merebutnya kota tersebut kembali ke dalam tangan Nabi Muhammad SAW. Yang dimana dengan adanya hal tersebut, ketika kaum kafir Quraisy dapat kembali ke dalam agama Islam, kembali dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW, hal itu dapat memperkuat agama Islam tersebut, karena kaum kafir Quraisy memiliki pengaruh yang sangat kuat, memiliki pengaruh yang sangat besar untuk agama Muslim pada saat itu. Dahulu kala, Nabi dan sahabat pernah berbincang, di mana pada saat itu sahabat menanyakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, mengapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah agar diberi kemudahan dan kemenangan serta kelancaran bagaimana kaum kafir Quraisy dapat langsung memeluk agama Islam tersebut?" Namun Nabi Muhammad SAW di situ menjawab, "Wahai sahabatku, agama ini akan berjaya, tapi kalian terlalu terburu-buru." Teman-temanku sekalian, Allah pun berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 57, yang dimana dalam firman tersebut dijelaskan bahwasannya orang-orang yang berinfak, berharta melalui harta-hartanya itu lebih kecil pahalanya dibanding orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang berperang, orang-orang yang membawa agama Islam ini menuju kejayaan. Dan di situ Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW menuju kota Makkah pada tahun 6 Hijriah. Di sana Nabi Muhammad SAW bersama kaum dan rombongan-rombongannya ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, di mana mereka hanya dengan membawa ihram dan tanpa membawa senjata sedikit pun. Dengan hal tersebut, mereka merasa bahwasannya datang ke kota Makkah dengan keadaan aman dan damai. Namun di sisi lain, ternyata kaum kafir Quraisy yang berada di Makkah mencegah orang-orang Nabi Muhammad SAW bersama rombongan-rombongannya untuk tidak masuk ke dalam kota Makkah tersebut. Yang dimana setelah merundingkan sewaktu lama, akhirnya muncullah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Dan apa saja yang ada di dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut? Pertama, orang-orang Makkah tidak diperkenankan untuk gencatan senjata yang dibuat oleh kedua kubu tersebut, antara orang-orang Madinah dan orang-orang Makkah. Adanya gencatan senjata tersebut yang dibuat oleh orang-orang Makkah pada saat itu membuat bagaimana caranya kaum orang-orang yang di Madinah dan orang-orang yang di Makkah itu tidak ada lagi namanya pertikaian. Yang kedua, orang-orang Madinah dilarang mengunjungi kota Makkah dan baru dibolehkan untuk mengunjungi kota Makkah pada tahun berikutnya. Yang ketiga,
orang-orang Madinah hanya diperbolehkan untuk datang ke kota Mekah selama 3 hari doang. Dimana dengan adanya hal tersebut, yang keempat, orang-orang Madinah di sana mereka menyatakan bahwasannya orang-orang tersebut antara kaum Madinah dan orang-orang yang berada di kaum Makkah tersebut bebas bersekutu dengan siapapun. Dan setelah setahun dilakukannya perjanjian Hudaybiyah tersebut, Bani Khuza'ah yang dimana mereka merupakan sekutu dari Nabi Muhammad SAW dan juga Bani Bakar yang merupakan sekutu dari kaum kafir Quraisy, mereka bertengkar ataupun berperang dengan Bani Bakar selaku sekutu dari kaum kafir Quraisy, yang dimana Bani Bakar tersebut memiliki rasa dendam yang sangat kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya hal tersebut, Bani Khuza'ah merasa tidak mampu. Karena apa? Karena Bani Bakar memiliki kekuatan yang sangat besar pada saat itu kepada kaum kafir Quraisy. Dengan adanya hal tersebut, Bani Khuza'ah tidak diam aja. Mereka menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW merespon hal tersebut, dan dengan demikian Nabi Muhammad SAW siap mengobarkan api perperangan kepada Bani Bakar dan orang-orang yang di Makkah. Dan setelah tahunya adanya hal tersebut, orang-orang Makkah merasa mereka tidak sanggup untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Makkah merasa Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan adanya hal tersebut, dikirimlah Abu Sufyan yang merupakan sekutu dari kaum kafir Quraisy untuk menuju Nabi Muhammad SAW, yang dimana dengan adanya hal tersebut bertujuan untuk menjanjikan perdamaian kepada kaum-kaum Islam dan Bani Khuza'ah tersebut. Namun ketika Abu Sufyan sampai ke Madinah, Abu Sufyan tidak langsung menemui Nabi Muhammad SAW, di mana ia bertemu dengan Ali, bertemu dengan Fatimah, bertemu dengan Abu Bakar dan juga Umar untuk perantara sebelum melalui Nabi Muhammad SAW. Namun ketika Abu Sufyan bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi menolak ajakan perdamaian yang dilakukan oleh Abu Sufyan, di mana hal ini menunjukkan bahwa tidak ada loyalitas kepada kaum kafir Quraisy yang telah menindas kaum Islam pada saat itu. Teman-teman sekalian, pelajaran ataupun hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa penaklukan kota Makkah ini, yang pertama, ini merupakan perjanjian ataupun perdamaian yang abadi, yang dimana di sini kita bisa lihat bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak ingin memperlama ataupun menanti-nanti yang namanya perdamaian. Dia dan juga teman-temannya ataupun sahabat-sahabatnya berusaha untuk melakukan perdamaian terhadap kaum kafir Quraisy. Yang kedua, kita bisa lihat dalam hal ini kaum kafir Quraisy dan juga kaum Islam, di mana Islam tersebut memiliki agama yang memiliki jiwa hati perdamaian yang sangat kuat, di mana bisa kita lihat bahwasannya Nabi Muhammad SAW memiliki jiwa perdamaian yang sangat kuat, walaupun sebelumnya mereka pernah berperang. Namun dengan tekad yang kuat untuk menuju kebenaran, maka dilakukanlah perjanjian tersebut, yang dimana untuk menciptakan yang namanya perdamaian. Dan yang terakhir, sifat keberanian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat untuk menghancurkan, membinasakan orang-orang kafir yang berada di Makkah tersebut. Dengan keberaniannya, orang-orang kafir Quraisy dapat dibinasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian kultum ataupun peristiwa penaklukan kota Makkah yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya hal ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah apa yang bisa kita ambil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.